Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi ke acara yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas Ekonomi dan Sosial, yaitu Bahasa Basi, Bahasana Bahasini, yang menjadi program kerja bulanan dari kami. Dan pada pagi hari ini, kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu manajemen keuangan ala anak kos. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rival Abdillah selaku moderator dan juga pengurus BEMFest tahun 2020-2021 yang akan membantu jalannya acara pada pagi hari ini. Dan juga narasumber yang telah kami undang yaitu Kak Indra Artadi Pratama. Beliau merupakan mahasiswa program studi akuntansi sekaligus menjadi pengurus BEM Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Baik, sebelum memasuki acara inti, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Halo, selamat pagi Kak Indra. Pagi Kak Rival. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Rutinitas sehari-hari selama pandemi ini apa aja Kak yang dijalani? Rutinitas selama pandemi ya kuliah online, terus sembari belajar hal lain lah. Cuman gitu-gitu aja sambil mungkin rapat-rapat sama BEM. Itu aja sih. Ngomong-ngomong nih soal pandemi, menurut Kakak efektif nggak nih kuliah daring ini? Dibilang efektif, kalau untuk masa pandemi ya efektif karena kan kita kan nggak boleh berkumpul gitu. Tapi ya kalau misalkan untuk dari sisi pembelajaran ya nggak efektif gitu karena kan nggak bisa bertatap muka langsung dan nggak bisa feel-nya beda lah. Feel-nya beda untuk bertanya dan untuk semangat untuk belajarnya beda. Oke. Untuk materi tetap masuk ya Kak? Alhamdulillah ya, so-so lah. Oke, kita bahas mengenai manajemen keuangan ya Kak. Menurut Kakak, apakah manajemen keuangan bagi anak kos itu penting? Kalau menurut saya pribadi itu penting ya, karena anak kos itu kan jauh gitu dari orang tua dan orang tua sudah memberikan uangnya untuk kebutuhan anaknya dan pastinya orang tua juga mengharapkan anaknya di tanah perantauan sehat dan tetap bisa makan, tapi ya tidak kalah sama teman yang lainnya gitu. Jadi manajemen keuangan itu pastinya penting. Oke. Bagi Kakak kebutuhan pribadi sehari-hari yang menjadi anak perantauan biasanya itu apa saja Kak? Dan berapa uang yang harus dikeluarkan untuk pribadi tersebut? Dan kira-kira misalkan uang yang dikasih oleh orang tua itu bisa tahan untuk berapa lama gitu Kak? Oke. Ini saya cerita pribadi saya aja ya gitu, yang Iya Kak. saya lakukan gitu. Iya Kak. Kalau kebutuhan saya itu saya bagi 3 sih untuk sebulan itu, kayak untuk makan, kebersihan diri, sama transport. Kalau untuk makan sebulan 450 ribuan lah. Kalau untuk kebersihan diri ya 200 ribu lah ya untuk disampo, terus sabun ya kalau anak laki ya sabun muka atau beli rinso untuk cuci baju segala macam. Kalau transport ya bensin. Kalau untuk servis biasanya 2 bulan sekali sih servis motor kendaraan. Dan kalau ketahanan uang biasanya ya masing-masing dari setiap pribadi sih dan dari kiriman orang tua gitu. Kan ada yang kirimannya per minggu, sebulan sekali ataupun sebulan 2 kali gitu. Jadi ya pintar-pintar saja memanage keuangan. Oke Kak. Terus kan pasti nih ada dukanya nih Kak dalam memanage uang dari sisi anak kos nih. Dukanya menjadi anak kos dari sisi finansial bagaimana Kak? Dan bagaimana cara mengatasinya?
Dukanya ya biasanya kan setiap kiriman dari orang tua itu kan beda-beda gitu. Dan di lingkungan kita kan terkadang kan ada yang ngajakin nongkrong segala macem. Dukanya kadang kalau kita ngikutin terus-terusan dan ternyata kita kayak wah nih gitu kan. Terus ya akhirnya kita antara dihadapkan dengan dua pilihan. Kalau kita nolak nanti dikiranya kita wah nggak asik nih gitu. Tapi kalau misalkan kita ikutin kok uang kita ngepres gitu. Jadi ya dari awal tuh memang kita harus memanage keuangan kayak berapa untuk keinginan, berapa untuk kebutuhan gitu. Dan kalau untuk cara mengatasinya, kalau misalkan nih udah terlanjur dan akhirnya uangnya tinggal sisa dikit gitu kan, ya itu kita harus pinter-pinter kayak kita hitung lagi per hari kita harus ngeluarin berapa, habis itu untuk berapa berapa lama gitu misalkan oh bentar lagi udah dikirim lagi ya kita pres-presin gitu. Dan kita harus menolaknya dengan baik-baik kepada teman kita supaya tidak salah tanggap teman kita terhadap kita tuh nggak ikut main tuh karena apa gitu biar nggak salah tanggap. Itu sih. Oke Kak. Apakah Kakak punya pengalaman tersendiri mengenai finansial, duka finansial dari anak kos ini? Pernah. Dari tahun lalu. Jadi tahun lalu memang pandemi gitu, tapi saya udah balik ke Jogja tuh sekitar bulan 10 atau 11 gitu saya udah memang memaksakan saya untuk saya paksa untuk balik ke Jogja karena yang pertama biar biar tahu gitu challenge diri sendiri untuk di keadaan kayak gini tuh gimana gitu. Apalagi kan kiriman pasti kan berkurang gitu. Jadi pelan-pelan saya nyoba untuk memanajemen keuangan dengan cara awal tuh ya untuk 1 bulan saya bebaskan diri saya untuk membeli apa saja gitu, apa yang saya mau, apa yang saya pengen beli, pengen makan apa ya beli gitu. Tapi tetap saya catat selama 1 bulan gitu. Jadi setelah itu saya tahu kayak oh pengeluaran saya berapa gitu dan akhirnya mulai pelan-pelan diperbaiki. Harus berani memulai sih. Oh iya Kak ya. Tapi untuk menurut Kakak sendiri yang kuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, biaya per bulan yang dikeluarkan itu terhitung relatif murah apa mahal Kak? Kalau bilang murah mahal tergantung itu sih kemampuan dari orang tua dan ya tergantung kemampuan dari orang tua untuk mengirim sih. Tapi kalau menurut saya pribadi tergolong murah, tergolong murah kalau menurut saya. Sangat murah malah menurut saya. Biasanya Kak untuk biaya makan per hari itu kira-kira bagi Kakak sendiri itu pengeluarannya habis berapa ya Kak untuk per hari? Nggak tentu sih, tapi rata-rata 20.000 mungkin 20 sampai 25.000 untuk makan. Itu berapa kali makan Kak? Itu 3 kali makan. 3 kali makan Oh, bisa 2. Kalau misalkan padat ya 2 kali makan kayak ada kegiatan-kegiatan lain terus kayak ya namanya kuliah padat gitu ya kadang 2 kali. oh oke Kak. Terus apakah Kakak pernah mengalami kendala telat ditransfer uang saku dari waktu biasanya? Dan bagaimana cara mengatasinya Kak apabila mengalami telat transfer tersebut? Kalau telah ditransfer pasti semua orang pernah mengalami gitu karena kan eh, orang tua kan kebutuhannya nggak cuma untuk kita saja gitu. Kebutuhan untuk bersosial kan juga ada gitu. Jadi pasti pernah mengalami. Kalau yang saya lakukan ya, kan kalau saya kan di saya udah ngomong ke orang tua kalau saya ingin dikirim 1 bulan 1 kali bisa apa enggak. Ya biasanya ya jadinya 2 kali gitu. Kalau misalkan telat transfer biasanya saya kan orang tua ngasih tahu kayak misalkan belum bisa transfer dulu gitu. Ya tanya gitu ke orang tua.
kalau nggak bisa ditransfer kayak misalkan setengahnya, bisa nggak sih ditransfer untuk kebutuhan 7 sampai 10 hari untuk makan saja ya gitu. Ya 200.000 ataupun 300.000 karena yang orang tua itu kita kan jauh dari orang tua inginnya anaknya sehat, tetap bisa makan, tetap bisa kayak teman-temannya gitu. Jadi ya kita tanya ke orang tua bisa nggak dikirim segitu gitu. Kalau misalkan nggak bisa ya eh, kita pinjem teman bisa. Tapi kita harus tanya ke orang tua kapan sih dikirimnya gitu. Kita pastikan dulu. Jadi kita minjem ke teman tuh juga bisa ngasih tahu gitu loh kalau aku pinjem dulu nanti tanggal sekian aku pulangin karena orang tua aku belum bisa ngirim dulu gitu. Untuk sementara belum bisa ngirim. Harus sinkron gitu. Kita ke orang tua, begitupun kita ke teman gitu. Karena kan kita kan benar gitu loh. Kita minjem uang itu untuk kebutuhan yang baik-baik, nggak menyeleweng gitu. Oh iya Kak, betul. Dan menurut Kakak nih, untuk anak perantauan khususnya yang berada di kuliah di Jogja, sedangkan anak-anaknya kan rata-rata ada yang dari luar pulau, luar kota. Bagus nggak kalau kita mempunyai uang simpanan gitu, ataupun tabungan gitu? Kalau saya ya bagus gitu, karena gimana pun uang simpanan itu kan bisa dikatakan dana darurat gitu ya. Sewaktu-waktu misalkan kita udah punya simpanan, ternyata orang tua belum bisa ngirim, opsinya ya kita bisa pakai uang simpanan kita. Kalau misalkan masih nggak cukup, ya kita bisa pinjam teman kan. Selain itu, uang simpanan juga berguna kalau misalkan ada kebutuhan dadakan. Kalau misalkan tiba-tiba kita sakit, kan sakit kita nggak ada yang tahu. Sakit kan nggak disetting gitu. Misalkan besok saya mau sakit, nggak mungkin gitu. Tiba-tiba sakit, itu akhirnya ada uang simpanan bisa untuk berobat gitu. Selain itu harus bayar apa ataupun beli buku apa gitu kan bisa untuk digunakan. Jadi uang simpanan sangat penting gitu. Jadi dimaksimalin lah kalau misalkan itu. Memang harus diniatkan untuk menyiapkan dana simpanan gitu. Ya Kak. Terus kira-kira nih Kak, kalau misalkan si uang simpanan tersebut tuh udah terkumpul banyak, apakah dari pendapat Kakak uang tersebut itu tuh akan dibuat dijadikan apa gitu, ataupun seperti investasi gitu atau reward diri? Kalau dari Kakak sendiri, uang tersebut apabila udah terkumpul tuh bakal di, dibuat apa gitu? Kalau dari saya pribadi, kan saya kan minta kirimannya untuk dikirim 1 bulan sekali ataupun 2 kali gitu. Nah itu memang dari awal saya sudah set untuk kan saya kan sudah melakukan kayak ya udah saya ngelakuin apa aja untuk selama 1 bulan, beli apa aja. Setelah itu saya nge-review terkait pengeluaran saya gitu selama 1 bulan itu. Saya pisahin antara kebutuhan tuh, akhirnya saya ketemu bahwasanya oh kebutuhan saya tuh untuk makan, kebersihan diri dan transport itu 1 bulan itu sekitar 800 sampai 900.000. Setelah itu keinginan saya gitu. Saya tipikal orang yang suka jajan, suka makan. Kan ada beberapa orang tipikalnya yang suka lebih ke modif motor ataupun ke fashion ataupun yang lainnya gitu. Tapi kalau saya lebih ke jajan gitu. Saya udah ngeliat nih, kok uang jajan saya hampir setengah dari kebutuhan saya. Ini nggak bagus gitu. Jadinya saya kurangin keinginan saya. Habis itu akhirnya ada sisa lebih, saya potong lagi untuk ke tabungan dan untuk ke investasi. Investasinya ya untuk masih muda sih kalau saya ke investasi, orang nyebutnya leher ke atas atau ke pengetahuan gitu. Entah kita ikut kursus ataupun entah kita ikut seminar ataupun entah kita beli buku untuk dibaca. Ya Kak.
Baik. Terus kebanyakan orang nih Kak, kalau yang anak kos gitu tuh biasanya menghabiskan uang di awal gitu, seperti poya-poya setelah baru dikasih uang. Bagi Kakak sendiri itu kayak gimana Kak? Ya, setiap orang kan beda-beda. Tapi kalau menurut saya pribadi ya salah. Kalau mindset saya dikirimin uang, saya udah minta orang tua ke Bu atau Pak, kebutuhan saya sekian loh gitu. Habis itu ini rinciannya gitu. Saya kasih rinciannya gitu. Kebutuhannya sekian, 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 sekian. Dan di mindset saya sendiri dari awal ngirim sampai nanti mau dikirim lagi, saya harus bisa makan pakai uang ini. Saya maksimalin gitu. Dan tak ya kadang kan kita kan namanya anak muda jauh dari orang tua, tinggal dikasih nerima uang gitu kan, jadi kan seneng gitu, foya-foya gitu. Tapi kalau saya di awal tuh memang saya udah set, makanya saya set dari awal segini segini segini, saya udah pos-poskan supaya saya tuh bisa nahan diri untuk tidak berfoya-foya, dan saya berpikir kalau saya bisa makan dari kiriman sampai nanti mau dikirim lagi, itu tuh salah satu pencapaian kalau menurut saya gitu. Jadi itu salah satu reward diri saya, saya bisa capai ini, di akhir masih ada sisa, kayak uang keinginan masih ada, saya belikan apa yang saya mau gitu. Uang keinginan ya, bukan bukan keseluruhan total sisa ya. Uang keinginan saja gitu. Oh iya Kak. Tapi bagaimana ya Kak cara agar bisa menahan gitu, menahan untuk gak ikut gitu. Terkadang kan ajakan teman tuh hasutannya benar-benar parah gitu, kayak yang kita tuh dituntut untuk ikut gitu. Gimana sih cara menahannya gitu Kak? Saya untuk cara menahannya, yang pasti yaitu kita harus setting keuangan kita di awal, yaitu saya bilang untuk teman-teman yang mau memanajemen keuangan, kalau dari saya sih dari awal untuk 1 bulan pertama kalian terserah mau ngapain aja, mau beli apa aja, mau ikut nongkrong teman kemana ya ikut saja gitu. Selagi orang tua masih kayak misalkan nggak punya uang masih bisa untuk memberikan gitu kan. Tapi dengan catatan dicatatnya jangan manual lah. Sekarang udah digital kan, banyak aplikasi-aplikasi di Play Store ataupun di App Store gitu kan. Cari aja, habis itu catat uang masuk berapa, yang dari kiriman, uang keluar berapa. Simpelnya manajemen keuangan sebenarnya kan kita meminimalisir pengeluaran agar tidak lebih dari pendapatan kita gitu, ya dari orang tua gitu. Nah, kalau untuk dari teman-teman mau manajemen keuangan itu, kalau yang saya lakuin untuk saat memang udah niat, yang pertama niat, setelah itu untuk 1 bulan pertama saya bebaskan diri saya untuk ikut teman-teman saya kayak nongkrong, main, habis itu pengen beli apa aja ya beli, beli makan apa aja ya beli gitu. Tapi dicatat. Nyatetnya jangan manual lah gitu kan, udah digital, download aplikasi yang ada di Play Store ataupun App Store gitu. Banyak kok gitu. Nah, terus catat sedetail mungkin. Kalau saya catat sedetail mungkin. Sampai kalau misalkan saya nongkrong ke kafe A gitu, saya habis 25.000 untuk makan. Untuk makan dan minum selama nongkrong itu. Ditambah lagi parkir misalkan 2.000 gitu. Ya saya tulis 27.000 gitu. Dan saya kasih keterangan bahwasanya beli apa, makannya apa, habis itu parkir plus parkir gitu. Setelah itu kalau misalkan beli belanjaan bulanan misalkan di Indomaret ataupun di Mirota gitu kan, kalau di ini itu catat sesuai struk. Kalau ada sisa kembalian recehan sebisa mungkin kita minta gitu. Jangan jangan kita remehkan hanya recehan gitu. Saya pernah nyoba ngumpulin uang receh itu di akhir bulan itu bisa dapat 50.000, bisa dapat 60.000. Itu kan berarti coba kalau misalkan kita sudah beli terus nggak kita ambil, itu
itu uang kita bisa sampai segitu loh. Itu bisa untuk makan gitu kan. Setelah itu kalau sudah 1 bulan itu direview, dilihat pengeluarannya terkait kebutuhan itu apa saja. Habis itu keinginan apa saja. Kita bedain itu. Kalau sudah, jangan kebutuhan yang kita kurangi, tetapi keinginan yang kita kurangi dan kebutuhan ini kita review juga gitu. Misalkan bisa beli sampo 2 kali gitu kan selama 1 bulan. Oh berarti saya harus memilih yang kapasitasnya lebih besar gitu supaya belinya 1 kali saja gitu. Kalau sudah tahu mana kebutuhan mana keinginan, sudah dikurangi keinginannya, habis itu jangan lupa sisanya itu untuk ditabung. Tabungnya apa? Kita set tabungan itu kayak misalkan, saya pengen nabung sampai 2 juta misalkan. Berapapun lamanya, ya udah saya tabung aja dulu. Dan tabungan itu kalau saya bikin 2 gitu, tabungan untuk entah untuk apa nanti kemudian hari sama untuk dana darurat atau yang suatu waktu terjadi gitu. Nah, yang untuk dana darurat ini memang agak lebih besar gitu. Bahkan misalkan dikirim pengeluaran pendapatan kita itu dari orang tua itu misalkan 2 juta. Ya saya bisa nabungin tuh 200 sampai 300 ribu tuh ke dana darurat itu. Karena saya nggak tahu gitu. Entah nanti motor saya ada trouble, entah saya sakit, entah sewaktu-waktu saya harus pulang karena ada sesuatu hal di kampung halaman kan saya nggak tahu gitu. Saya harus mengakomodasikan hal itu gitu. Harus saya set dan kalau sudah terjadi biasakan untuk 1 bulan memang berat. 1 bulan pertama memang berat, 2 bulan 2 memang berat. Ketiga bulan sudah mulai terbiasa, bulan keempat atau bulan kelima pasti udah terbiasa. Saya pun sudah terbiasa untuk saat ini dan kalau sudah terbiasa otomatis kayak mindset kita tuh udah nggak usah nyatet gitu tapi kita udah tahu oh ini untuk ini untuk ini untuk ini untuk ini akhirnya ya kita sudah nggak perlu ribet harus mencatat tapi sudah ke setting sendiri di pola pikir kita begitu Kak Rival. Ya, baik Kak Indra. Gimana nih Kak, dari Kakak sendiri, tips agar menghemat pengeluaran, entah itu pengeluaran harian ataupun pengeluaran bulanan gitu. Cara menghematnya itu seperti apa Kak? Cara menghematnya ya. Eh, Contoh simpelnya aja untuk makan ya. Makan makan biasanya Kak Rival habis berapa? 1 hari aja. Kalau misalkan di Jogja. 1 hari paling gede paling sekitar 20.000. 20.000 ya. Kalau saya itu set 25.000 itu paling besar gitu. Biasanya saya pernah habis cuma 10.000. Caranya gimana gitu. Kalau saya kan suka makan. Saya kayak hunting warung makan gitu loh, warteg kayak atau uh, warung nasi Padang ataupun kayak tempat-tempat pecel lele gitu, saya hunting gitu. Saya nyari ke sana ke sini gitu. Dan akhirnya saya bisa nemuin kayak warteg yang murah gitu cuman oh berarti dengan 10.000 saya bisa beli misalkan nasi 5.000. Saya kan namanya anak kos kadang kan males gitu untuk walaupun ada rice cooker kita males untuk masaknya gitu. Saya beli aja nasi 5.000 tuh itu bisa makan 3 kali ya kita bagi aja gitu. Terus beli lauknya 5.000. 5.000 itu yang kita suka gitu dan bisa tahan seharian gitu. Kita beli kalau enggak ya biasanya 15.000 itu ya kita beli apa yang kita suka 5.000 lauknya 5.000 lagi sayur gitu. Jadi 15.000 itu sebenarnya sudah bisa, 10.000 pun bisa sebenarnya. Tergantung orang ya, terkadang kan orang ada yang makannya pilih-pilih. Nah itu susah tuh kalau untuk orang yang makannya pilih-pilih harus sering-sering hunting warung makan supaya tahu mana yang murah, mana yang mahal, habis itu mana yang enak, itu juga kan perlu kan untuk diri sendiri. Ya, kalau untuk bulanannya gimana Kak? Misalkan kan kita kalau anak kos kan pasti ada kayak pembelanjaan bulanan gitu kayak untuk kebutuhan kita. Terus
di kos atau gimana gitu. Itu gimana Kak cara menghematnya Kak? Nah ya, kayak tadi yang saya sudah katakan ya, kalau misalkan kita beli misalkan kebersihan diri, sampo, sabun cuci muka, segala macam itu. Terus habis itu kita udah tahu untuk kebutuhan makan kan tadi sudah saya jelasin, udah ketahuan tuh kita gimana cara menghematnya. Kalau untuk misalkan untuk beli sampo, beli rinso, beli segala macam itu, ya kita lihat, kita catat dulu. Kita beli misalkan sampo yang 50 mili gitu kan, yang kecil gitu. Habis itu ternyata 1 bulan saya bisa beli sampai 3 kali, 2 sampai 3 kali gitu. Ini dengan harga misalkan 10.000 gitu. Kali 3, kalau misalkan beli 3 kali 30.000. Tapi kalau saya beli yang 150 mili, itu tuh harganya cuma 18.000 ataupun 22.000. Ini udah ketahuan bahwasanya ada lebihnya tuh 8.000 gitu. Jadi maka dari itu yang saya bilang 1 bulan tuh bebasin kita beli kebutuhan tuh apapun yang kita mau, keinginan kita dan kebutuhan kita tuh kita bebaskan gitu. Selagi orang tua kita masih mampu untuk mengirimi ya. Kalau misalkan 2 minggu ternyata udah habis atau 1 minggu udah habis gitu, selagi orang tua kita masih mampu untuk mengirimkan dananya, ya kita pakai dulu selama 1 bulan ya. Kita bebasin diri kita, tapi dengan dicatat. Setelah itu direview di akhir bulan. Jadi nanti bisa ketahuan. Itu sih kalau dari saya yang saya lakuin. Kalau misal nih Kak, kita itu ada 2 macam sampo nih. Di 2 macam sampo itu tuh ada keinginan sama kebutuhan. Misalkan kalau keinginan itu contohnya samponya itu mereknya Lifebuoy mungkin ya. Dan kalau hanya keinginan itu samponya yang biasa aja. Menurut Kakak bagi anak kos itu lebih baik yang mana? Kalau saya lebih mentingin kebutuhan sih. Yang pertama kenapa saya lebih mentingin kebutuhan? Karena kebutuhan itu pasti kita tahu itu yang terbaik untuk kita. Ingat, kebutuhan itu yang terbaik untuk kita dan nyaman digunakan untuk kita. Jangan kita pilih jangan kita pilih keinginan, karena kalau kita cuma mikirin keinginan, belum tentu baik untuk kita. Tapi kalau kita sudah mikirin kebutuhan kita untuk diri kita sendiri, itu kan berarti kita beli sampo kan untuk menyehatkan kulit kepala dan rambut kita. Kalau misalkan itu kita pilih yang keinginan dan bisa merusak, nanti kan tambah biaya lagi di suatu saat. Harus memperbaiki lagi gitu kan, harus ada biaya untuk kesehatan lagi. Itu lebih malah menambah biaya di akhirnya gitu. Oke, baik Kak Indra. Saya minta closing statement ataupun pesan dan kesan dari Kak Indra buat teman-teman agar bagaimana cara memanage keuangan dengan baik. Manajemen keuangan yang baik. Apa ya? Closing statement-nya? Ya, yang pasti sebagai anak rantau, kita belum bisa menghasilkan gitu ya, kita masih meminta orang tua, gunakan uang itu seperlunya dan jangan lupakan untuk keinginan kita, tapi jangan lebihkan. Jangan terlalu menjaga uang dan jangan terlalu membiarkan uang. Ya. Baik, Kak Indra, terima kasih Kak Indra karena telah menyempatkan diri untuk hadir pada pagi hari ini dan juga telah memberikan sebuah gambaran atau ilmu untuk para mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, agar dapat mengelola keuangannya dengan baik. Terima kasih Kak Indra. Ya, terima kasih kembali Kak Rival. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perilaku saya selama acara ini berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.